pasukan upacara menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Latihan, muda, pimpinan, saya Andali, siap, bang. Penghormatan kepada pemimpin upacara yang dipimpin oleh pimpinan pasukan paling kanan. Bapak, pemimpin upacara, hormat. Baik. Laporan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki mimbar upacara. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Bang. Penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap, dan berkas. Terus. Langkah, tegak, maju, dan
Tiga, langkah ke depan. Jalan. Satu, langkah ke depan. Jalan. Jalan. Langkah belakang, jalan. Teruskan. Terus. Para, merah, merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik, kanan, kanan kiri. Jalan. Langkah, tegak, maju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta mulai.
Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara sekaligus pengarahan awal tahun pelajaran di lingkungan SMA Negeri 17 Palembang tahun ajaran 2025-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta staf ahli, yang saya sayangi Bapak Ibu Guru SMA Negeri 17 Palembang, yang saya sayangi peserta didik atau murid
SMA Negeri 17 Palembang. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa berada di lapangan ini dalam rangka upacara hari pertama untuk tahun pelajaran 2025-2026. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya sayangi serta anak-anak yang saya banggakan, hari ini tanggal 14 Juli 2025 adalah awal dari tahun pelajaran 2025-2026. Hari pertama mungkin di sini untuk kelas 10 adaptasi, ya, berada di SMA Negeri 17 bersama dengan kakak-kakak kelas kalian, kelas 11 dan kelas 12. Inilah kita, keluarga besar SMA Negeri 17 Palembang, yang nama harumnya untuk di Provinsi Sumatera Selatan kita berada di peringkat atas, di peringkat yang pertama, dan untuk nasional kita berada di 100 besar. Jadi tidak mudah kita menyandang nama besar SMA Negeri 17. Disinilah kita harus berkomitmen, memiliki fakta integritas bahwa kalau kita sudah menjadi keluarga besar SMA 17, untuk semua aturan dan tata tertib yang ada di SMA Negeri 17 itu harus diikuti dan tidak boleh dilanggar. Ibu mulai dari kelas 10 dulu. Kelas 10 sudah melaksanakan latihan kedisiplinan, ya, mulai dari tanggal 7 kemarin selama 4 hari. Bagaimana kalian itu telah belajar solidaritas, sportivitas, kemudian berkomitmen dan bersedia untuk menjadi keluarga besar 17. Kalian sudah melalui berbagai macam latihan selama 4 hari. Kedisiplinan itu harus menjadi nomor 1. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa 17 tidak menjalani kedisiplinan dan kalian seenaknya saja berada di SMA 17. Tidak bisa seperti itu. Ya, semua aturan-aturan dan tata tertib baik di kelas, di sekolah ataupun di asrama itu sudah kalian ketahui, sudah kalian baca. Bagaimana seharusnya menjadi pelajar yang baik, yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Kalian diserahkan oleh orang tua kalian untuk berada di sini adalah bertugas menjadi pelajar atau belajar sebaik mungkin untuk mencapai prestasi. Tidak main-main. Yang tadinya mungkin di SMP kalian menjadi peringkat 1 atau 2 atau 3, tetapi ternyata di sini kalian mendapatkan peringkat yang ke-15. Artinya bahwa di SMA 17 anak-anaknya atau siswanya adalah siswa yang kompetitif, yang berani berinteraksi,
yang berani beradaptasi, yang berani mencapai prestasi dengan belajar sebaik-baiknya. Jangan menyentuh hal-hal yang negatif. Jangan menyentuh tindakan-tindakan yang tidak baik selama berada di sini. Karena guru BK atau wali kelas kalian atau bapak ibu guru kalian akan melaporkan setiap kejadian kalian selama berada di sini. Kelas 10. Kemudian asrama. Asrama, kalian masuk ke sini sudah tahu bahwa sekolah ini adalah sekolah berasrama. Artinya wajib berasrama, wajib berada di asrama. Apabila kalian tidak sesuai dengan keinginan kalian, maka kalian boleh mengajukan untuk mundur dari SMA 17 dan mencari sekolah yang tidak berasrama. Karena kita sudah ditentukan oleh Kemendikdasmen bahwa kita melaksanakan SPMB atau PPDB-nya karena dengan melalui jalur-jalur untuk sekolah berasrama. Ya, ingatlah itu. Kemudian untuk kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11, kalian sudah libur selama 3 minggu. Ya, kelas 11, kelas 12. Sekarang saatnya untuk kembali ke sekolah, memulai kembali kegiatan belajar mengajar. Kalian juga sudah melaksanakan atau mencuri start untuk bisa libur. Contohnya, pada saat kelas meeting yang harusnya kalian berada di sekolah, ikut kegiatan lomba, ada PPH, ada lomba untuk olahraga segala macam, tetapi kalian sudah meminta izin untuk bisa libur terlebih dahulu, duluan dari kawan-kawannya. Ingat anak-anakku, kita punya aturan. Untuk mendapatkan undangan, itu tidak boleh lebih dari 3 hari izinnya. Itu dicatat semua. Kami catat semua. Yang meminta izin terlebih dahulu seminggu sebelum libur, itu sudah ada catatannya. Itu resiko ditanggung sendiri. Ya, kita punya aturan semuanya. Tidak asal menentukan hari libur. Kelas 11, kelas 12. Kelas 11, ingatlah sama dengan kelas 10, aturan-aturan harus diikuti. Kalian sudah menjadi contoh dari kelas 10. Baik itu penampilan, aturan di sekolah, itu dilihat. Oh, kakak kelasku rambutnya panjang. Ya enggak? Sepatu lain bentuknya atau warnanya, itu akan ditiru oleh kelas 10. Topi, upacara tidak pakai topi, tidak pakai ikat pinggang. Pagi-pagi itu harusnya kalian lihat dari atas sampai bawah, sesuai tidak saya dengan seragamnya SMA 17. Kalau tidak mengikuti aturan, ya mohon maaf, itu juga menjadi catatan kami, baik kelas 11 maupun kelas 12. Bapak Ibu guru kalian adalah guru-guru hebat yang akan memberikan bimbingan, baik itu bimbingan belajar ataupun mendidik kalian. Di sekolah itu tidak hanya mengajar atau belajar, tetapi juga mendidik kalian untuk nantinya memiliki karakter-karakter yang baik. Kemudian kelas 12. Ingat, 1 tahun ini
tidak 12 bulan kalian belajar di kelas 12. Paling hanya 8 bulan kalian belajar di sini. Semua materi harus kalian kuasai. Di semester 1 materi harus habis. Tinggal di semester genap. Itu mengikuti latihan-latihan soal atau TO. Itu sudah harus masuk semua tuh materi di otak kalian. Belajar tidak harus sistem kebut semalam SKS, tetapi sedikit demi sedikit kalian belajar. Mudah-mudahan semua materi mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 itu nyangkut semua di otak kalian. Tinggal dengan mudahnya kalian menjawab soal-soal yang diberikan, baik itu soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ataupun soal yang dilaksanakan pada saat kalian try out. Sanggup kelas 12? Kami akan lihat. Dan jangan coba-coba melanggar tata tertib. Jangan coba-coba bikin masalah di kelas 12. Ingat ya, jangan coba-coba buat masalah di kelas 12. Belajar hanya 8 bulan, 3 bulan atau 4 bulan kalian pakai untuk tingkah laku yang tidak baik. Mohon maaf. Bulan Oktober adalah bulan terakhir kalian tercatat di SMA 17. Silakan kalian pilih sekolah yang lain. Sampai Oktober nih ya. Itu boleh pindah kalau kalian bermasalah atau kalian ingin pindah dari 17 sampai bulan Oktober. Untuk selanjutnya, mohon maaf. Silahkan. Terserah kalian mau milih yang mana untuk kelas 12. Kemarin ada apa namanya ya istilahnya, untuk anak-anak yang bermasalah, bukan bermasalah sih sebenarnya ya, yang banyak catatan-catatan di sekolah. Kemarin Provinsi Sumatera Selatan, Pak Gubernur itu membuat latihan-latihan kedisiplinan. Memakai baju seperti tentara, memakai baju pramuka, dilatih, dididik, yang nantinya punya karakter yang baik. Ini kami juga bisa mengirim siswa-siswa yang bermasalah ini. Kami akan catat dan kami akan buat daftarnya dan kami ajukan ke Pemprov untuk bisa dilatih dan dididik. Pada Bapak Ibu guru BK ini dicatat semuanya, jangan terlewat untuk murid-murid yang memiliki catatan yang tidak baik selama belajar di sekolah. Ayo kita tegakkan disiplin, ayo kita terapkan disiplin. Jadi Ibu pesan, belajarlah yang baik, belajarlah yang benar. Jangan manja. Laksanakan semua yang diperintahkan oleh guru. Karena guru akan mencontohkan atau akan memberikan solusi-solusi yang baik untuk masalah-masalah kalian. Silakan kalian cerita. Kalau punya masalah di rumah, sama ibu pun boleh. Boleh kalian temui ibu di ruangan ibu. Silakan. Pintu terbuka untuk semua peserta didik yang punya masalah, baik itu di rumah maupun di sekolah. Dan ibu yakin Bapak Ibu guru di sini semuanya akan memberikan jalan keluar untuk semua masalah-masalah itu. Semakin banyak masalah, maka akan semakin banyak solusi yang bisa
kalian munculkan. Itu saja pesan Ibu. Untuk kelas 10, kita tunggu waktu untuk pengukuhan sampai baju seragam kalian selesai. Siapa yang belum menjahit baju seragam, silakan. Kami tidak mewajibkan. Boleh kalian pinjam dengan kakak kelas kalian. Boleh beli dasarnya untuk jahit di luar. Tidak harus dengan penjahit, satu orang penjahit, silakan. Ya, kalau baju seragamnya sudah selesai, kita akan bisa melaksanakan pengukuhan dan kalian sah menjadi peserta didik atau murid SMA Negeri 17 Palembang. Ibu kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional dan Mars 17. Majulah, majulah menang. Semua nyanyi. Ulangi enggak? Yang kuat suaranya ya. Majulah, majulah menang.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya memadu doa secara Islami. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wal maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat dan karunia-Mu, kami memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, khususnya nikmat kesempatan untuk memulai tahun ajaran baru ini. Ya Allah, kami memohon bimbingan dan petunjuk-Mu agar tahun ajaran ini berjalan lancar, penuh keberkahan, dan menghasilkan prestasi yang gemilang. Ya Allah yang Maha Mengetahui, bukakanlah pintu ilmu untuk kami, mudahkanlah pemahaman kami dalam menuntut ilmu. Terangilah hati kami dengan cahaya pengetahuan dan hikmah. Berikan kekuatan kepada guru-guru kami dalam mendidik. Lapangkanlah dada kami dalam menimba ilmu. Tuntutlah kami menjadi insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada pagi yang penuh berkah ini, kami juga berkumpul dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disebut juga MPLS sebagai tanda dimulainya perjalanan baru bagi adik kelas kami. Perjalanan menuntut ilmu, pengalaman dan pembentukan karakter mulia. Lapangkan dada mereka untuk menerima pelajaran yang bermanfaat. Kuatkan semangat mereka dalam menuntut ilmu dan teguhkan hati mereka untuk tetap dalam akhlak yang baik. Ya Allah, mudahkanlah perkenalan mereka dengan lingkungan sekolah ini. Jadikanlah mereka cepat menyatu dengan teman-teman dan guru-guru yang akan membimbing. Jauhkanlah mereka dari sifat sombong, malas, dan iri hati. Tanamkan dalam hati mereka semangat kerjasama, kejujuran, dan tanggung jawab. Berikanlah pula kepada kami, para guru dan pemimpin, kesabaran serta keikhlasan dalam mendidik dan membina mereka menjadi generasi yang bermartabat. Jadikan sekolah ini tempat yang nyaman dan penuh rahmat-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara.
dipimpin pasukan yang paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, dilanjutkan dengan